Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu saat ini. Kami percaya dan meyakini sebagaimana pujian yang kami nyanyikan bahwa firman-Mu itu adalah firman yang akan mengubah hidup kami, firman yang akan membentuk kami, firman yang akan membebaskan kami dari segala belenggu dosa, dan firman yang juga akan menuntun kami ke dalam kebenaran Tuhan. Tolonglah kami, bila sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berikan kami pengertian untuk boleh memahami firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan, dan bersihkan hati kami sekali lagi dari segala hal yang jahat, agar firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami simpan dalam hati kami dan mendapat tempat dalam hati kami, sehingga firman itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, tolong hamba-Mu yang penuh kelemahan, keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menopangnya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, berdiri di hadapan umat-Mu, menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah sekali lagi Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Dengar doa kami serahkan waktu yang berharga ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kebaktian ini. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini gerejaku, keluargaku. Mari kita membaca bersama-sama di dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat 22. Efesus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Boleh kita membaca bersama-sama beberapa ayat ini? Hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Efesus 2, 19 sampai 22. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi... Sudah dapat? Efesus pasal 2, ayat 19 sampai 22. Sudah dapat? Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Oke. Demikian pembacaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang ibu menceritakan kesannya ketika dia datang beribadah di sebuah gereja yang besar. Saudara, ibu itu menceritakan bagaimana kesan dia pergi beribadah beberapa kali di satu gereja yang besar. Dengan antusias, saudara, ibu itu kemudian menceritakan bahwa gereja yang dikunjungi, di mana dia beribadah yang besar itu, yang dihadiri oleh ribuan orang itu, sangat luar biasa. Dia mulai menceritakan kesan ruang ibadahnya, interiornya yang luar biasa, dengan akustik yang luar biasa. Kemudian dia menceritakan juga bagaimana sound systemnya yang begitu megah, dengan musik-musiknya yang begitu megah. Kemudian orang-orang yang datang beribadah sejak di pintu masuk, mereka antri begitu panjang untuk memasuki pintu gereja itu. Pokoknya saudara, kesannya wow sekali gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ada sesuatu yang menarik. Ketika ibu itu menceritakan kesannya menghadiri ibadah di satu gereja yang besar, dia berkata, masalahnya beberapa kali saya datang beribadah di sana, saya melihat jemaatnya tidak saling mengenal. Jadi waktu dia lihat saudara, bahkan yang dia rasakan, jemaat yang datang beribadah itu tidak saling mengenal. Siapa yang duduk di samping kirinya, yang duduk di samping kanannya, depan belakangnya, tidak saling mengenal. Pokoknya saudara, semua orang yang datang itu dia amati, mereka hanya datang beribadah sesuai dengan jadwal, tetapi tidak saling mengenal. Setelah ibadah selesai, masing-masing pulang. Ada yang menuju ke parkiran, mobil, motor, segala macam, mengambil kendaraannya, lalu pulang ke rumah. Setiap minggu hampir seperti itu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
pada waktu saya mendengarkan ibu ini menceritakan kesannya, saudara, saya merenungkan bagaimana gereja itu sesungguhnya. Bapak Ibu, bisakah kita membayangkan tentang sebuah gereja? Dan apa sih yang kita bayangkan tentang sebuah gereja itu? Waktu kita berbicara tentang gereja, saudara, coba apa yang ada di pikiran kita? Apa yang kita bayangkan, saudara? Tentu banyak orang berpikir gedung, rumah ibadah, gitu kan? Atau gedung di mana jemaat datang beribadah. Atau mungkin saudara ada orang membayangkan gereja itu tempat orang datang berkumpul, lalu mereka menikmati pujian, menikmati penyembahan dengan diiringi alunan musik yang wow seperti kesan ibu tadi. Atau mungkin ada yang punya kesan bahwa gereja itulah tempat di mana orang menikmati syair, lirik daripada pujian-pujian rohani yang menggugah hati gitu ya. Lalu mereka hanyut di dalam satu penyembahan, hanyut di dalam satu pujian. Atau mungkin banyak orang membayangkan bahwa gereja itu adalah tempat orang untuk datang mendengarkan motivasi rohani atau motivasi spiritual. Mendengar pembicara yang berdiri di mimbar, kemudian mereka mulai menyampaikan banyak hal yang sepertinya begitu menggugah hati banyak orang. Saudara, atau apa yang kita bisa bayangkan tentang sebuah gereja? Dari teks hari ini, saudara, yang kita baca dari Efesus pasal 2 tadi ayat 19 sampai 22, saya ingin sebetulnya mengajak kita melihat gereja itu apa sih? Bagaimana sih gereja itu sebetulnya, saudara? Kalau kita perhatikan teks yang kita baca tadi, saudara, ini di mana? Gereja itu adalah sebuah keluarga Allah. Itu yang kita baca tadi, saudara. Gereja bukan hanya sekedar kumpulan dari keluarga-keluarga Kristen. Mungkin 10 keluarga, 20 keluarga, atau 100 keluarga Kristen, lalu membentuk satu persekutuan, lalu menjadi sebuah gereja. Enggak sekedar itu, saudara. Tetapi gereja itu adalah keluarga Allah. Saudara, sebuah keluarga besar. Saya menyebutnya sebagai sebuah keluarga besar karena memang terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai tempat, atau ada di berbagai tempat. Dan yang paling penting adalah gereja itu sendiri adalah sesuatu yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Jadi bukan hanya sekedar kumpulan orang-orang yang Kristen, keluarga-keluarga Kristen, lalu menjadi gereja, enggak. Tetapi gereja itu ada keluarga Allah. Nah, saudara, kalau kita bicara mengenai keluarga Allah, gereja sebagai satu keluarga Allah, saudara, gereja adalah sesuatu lembaga yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Saya ingin mengingatkan kepada kita suatu percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Saudara, suatu hari Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, dan dalam percakapan itu ada sesuatu yang menarik. Yesus bertanya sama murid-muridnya, menurut orang, siapa sih aku ini? Ini satu pertanyaan, semacam ujian dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Coba sekarang kasih tahu, menurut orang siapa aku? Lalu murid-muridnya berkata, ada yang berkata, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata, engkau adalah Elia. Ada yang berkata, engkau Yeremia. Engkau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus lanjutkan satu pertanyaan. Kalau menurut kamu, aku ini siapa? Kita tahu Petrus, seorang murid yang mewakili murid-murid yang lain, berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara meresponi apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Petrus. Yesus kemudian mengucapkan satu kalimat yang menarik sekali. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18 itu. Kita membaca di sana Yesus berkata begini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, di sini kita melihat satu hal yang penting ketika kita bicara tentang gereja. Gereja adalah satu
keluarga Allah yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, Yesus sendiri yang akan menjamin, memelihara gerejanya. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, saudara, ayat itu kemudian berkata, bagian terakhirnya berkata begini. Gereja itu tidak akan dikalahkan sekalipun oleh maut. Oh, saudara, bukankah ini sesuatu jaminan yang luar biasa dari pemeliharaan Tuhan terhadap gerejanya? Saya pada waktu membaca ayat ini, saya renungkan ternyata luar biasa ya. Gereja sebagai keluarga Allah, kita sebagai keluarga Allah bukan hanya sesuatu yang didirikan, sesuatu lembaga, sesuatu persekutuan, sesuatu gereja, sesuatu keluarga yang didirikan oleh Tuhan Yesus, tetapi Yesus sendiri menjamin akan memelihara gerejanya itu sampai selama-lamanya. Dia akan memelihara kita, dia akan memelihara gereja kita sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan maut pun tidak akan pernah mengalahkan gereja. Saudara, bukankah ini satu penghiburan yang luar biasa? Pertanyaannya, kenapa maut pun tidak bisa mengalahkan gereja? Saudara tahu? Karena Yesus sendiri, kepala gereja itu sendiri, pernah mengalahkan maut. Dia yang pernah disalibkan kemudian bangkit dari kematiannya itu telah mengalahkan maut. Itu sebabnya Yesus berkata, maut pun tidak akan mungkin bisa mengalahkan dan menaklukkan gereja. Maka di dalam sejarahnya kita melihat gereja ada sampai hari ini, membuktikan apa yang Yesus katakan. Hari ini kita ada, zaman terus silih berganti, generasi terus berganti, tetapi gereja selalu ada. Kenapa? Karena dia yang menjamin, dia yang mendirikan, dia yang memelihara sampai selama-lamanya. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gereja bukan hanya keluarga Allah yang didirikan oleh Yesus. Tetapi Yesus, Alkitab berkata kepada kita bahwa Yesuslah, Tuhan Yesuslah adalah kepala gereja. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam surat Efesus, surat yang kita tadi baca, saudara di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-22, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat itu berkata begini. Allah telah menaklukkan semuanya di bawah kekuasaan Kristus dan memberi Kristus kepada gereja atau kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Sebagai hamba Tuhan, diaken, aktivis, jemaat kita harus tunduk kepada Kristus. Bapak Ibu, kalau Kristus yang mendirikan gereja, dia kepalanya, maka tidak ada seorang pun yang boleh menggeser Kristus dari posisinya di dalam gereja. Bahkan jangan ada orang yang menganggap bahwa gereja ini milik saya, gereja ini milik kelompok saya. Saudara, tidak ada ruang untuk itu, kecuali kalau Kristus sang kepala gereja itu digeser dari posisinya sebagai kepala di dalam gereja. Saudara, poin ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Kita tidak boleh mengambil alih posisi Kristus di dalam gereja. Dialah kepala gereja itu. Nah, kita bisa membayangkan saudara, seandainya di dalam satu gereja atau di dalam gereja itu sendiri, Kristus bukan lagi menjadi kepala gereja. Apa yang terjadi? Saudara, bisa kita membayangkan kalau seandainya di dalam gereja bukan Kristus kepalanya, apa yang akan terjadi? Gereja sama dengan perusahaan. Injil sama dengan materi pengembangan diri. Pengkhotbah menjadi seorang motivator. Bukan lagi pengkhotbah Injil. Bukan lagi pengkhotbah yang memberitakan firman Tuhan, tapi menjadi motivator. Injil bukan Injil lagi yang diberitakan, bukan Yesus dan karyanya yang diberitakan, tetapi menjadi motivasi-motivasi untuk pengembangan diri. Gereja sama dengan perusahaan. Apalagi kalau seandainya Kristus bukan jadi kepala dalam gereja, gedung gereja hanya akan menjadi aset pribadi. Saudara, kolektor menjadi pendapatan, artis menjadi daya tarik. Saudara pernah melihat ada banyak orang bikin acara di gereja, posternya apa, temanya apa, terus tampilkan muka siapa. Satu waktu saudaraku,
Pada waktu saya di Kalimantan, satu waktu ada undangan KKR besar sekali, didatangkanlah pengkhotbah besar di Indonesia. Lalu mereka mempromosikan semua kegiatan itu lalu berkata begini, datang ya? Oke, datang. Pembicaranya siapa? Pendeta A. Ada artisnya loh yang datang. Nah, artisnya ini, gitu. Penyanyi rohani. Jadi datang. Semua orang datang, saudara. Datang bukan karena apa? Bukan karena mau dengar firman. Bukan karena mau dengar Injil. Bukan mau dengar apa. Tetapi dia mau dengar artis nyanyi. Jadi saudara, untuk menarik orang datang, menggunakan apa? Menggunakan artis sebagai daya tarik, daya ungkit. Apakah Kristus tidak cukup untuk menarik orang datang? Apakah Injil tidak cukup untuk menarik orang datang? Apakah firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang diberitakan tidak sanggup menarik orang datang? Sehingga kita membutuhkan hal-hal yang lain untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau gereja tidak lagi Kristus yang menjadi kepala, maka kita akan melihat apa yang terjadi. Jemaat hanya sama dengan customer. Saudara, keluarga hanya akan menjadi ahli waris di dalam gereja. Ibadah hanya komoditas. Pujian penyembahan hanya sekedar hiburan. Jumlah jemaat sama dengan kesuksesan daripada sebuah gereja. Gereja diukur dari berapa banyak persembahan yang kita dapatkan. Gereja diukur kesuksesannya dari berapa banyak jumlah jemaat yang ada di gereja itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu mengerikan sekali kalau gereja bukan lagi Kristus yang menjadi kepalanya. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian, sebagai hamba Tuhan, kita mesti mengingat bahwa gereja adalah milik Kristus. Gereja adalah keluarga Allah. Gereja didirikan oleh Kristus, dan Kristuslah yang harus menjadi kepala gereja. Dan tidak seorang pun yang boleh menggeser Kristus dari gereja sebagai kepala gereja. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu sebagai keluarga-keluarga Allah, mari kita belajar untuk menundukkan diri kita dan menundukkan hati kita kepada Kristus sang kepala gereja. Saudara, mari kita menundukkan hati kita, diri kita, hidup kita kepada Kristus sang kepala gereja itu. Dan jangan saling menaklukkan satu dengan yang lain. Jangan saling menundukkan satu dengan yang lain. Kamu harus tunduk kepada saya, karena saya yang paling duluan di gereja ini. Kamu mesti ikut apa kata saya, karena saya yang mendirikan gereja ini. Saudara, kita tidak boleh seperti itu. Kita adalah keluarga Allah. Gereja adalah keluarga Allah. Dan kita semua, baik hamba Tuhan, baik diaken, baik pengurus, baik aktivis, baik jemaat, semuanya kita harus menundukkan hati kita dan diri kita hanya kepada Yesus Kristus, sang kepala gereja. Amin. Saudara, kalau saudara teruskan Efesus itu, surat Efesus pasal yang kelima, saudara, di situ Paulus berkata apa? Jemaat harus tunduk kepada Kristus. Lalu diaplikasikan di dalam keluarga-keluarga Kristen. Istri mesti tunduk kepada suami. Kenapa? Karena suami kepala dari istri. Suami kepala keluarga. Demikian juga halnya dalam gereja. Jemaat harus tunduk kepada Kristus, bukan tunduk kepada yang lain. Karena Kristuslah kepalanya. Bapak Ibu, ini yang pertama, gereja adalah keluarga Allah. Lalu yang kedua, saudara, apa itu gereja? Dari bacaan kita tadi dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20, gereja bukan hanya keluarga Allah yang didirikan oleh Tuhan Yesus, yang Yesus menjadi kepalanya, tetapi gereja adalah bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah yang kudus. Saudara, kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, kita membaca ketika seorang raja di Israel yang namanya Raja Daud, ketika dia memerintah, duduk di tahtanya, dia mendiami istana yang begitu megah, dia punya satu keinginan, satu kerinduan untuk mendirikan rumah Tuhan. Dia berkata, bagaimana ya? Aku ini tinggal di satu istana yang megah, tapi tabut perjanjian Tuhan ada dalam kemah. Dia nggak enak hati. Apa yang dilakukan?
Dia ingin mendirikan satu bait untuk Tuhan, satu rumah untuk Tuhan. Saudara, bagus enggak kerinduan seperti ini? Bagus enggak kemauan seperti ini, mendirikan satu rumah, satu bait yang bagus untuk Tuhan? Bagus. Satu kerinduan yang tulus, satu kerinduan yang baik sekali. Namun Alkitab berkata, Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk mendirikan bait suci, bait Allah, rumah kediaman bagi Allah sendiri. Tuhan tidak izinkan. Lalu Tuhan bilang sama Daud, engkau tidak bisa, tidak boleh. Nanti yang mendirikannya siapa? Anakmu Salomo. Saudara, kita bisa baca dalam 2 Samuel pasal 7 itu. Mulai ayat 1 dan seterusnya. Lalu bait suci itu didirikan oleh Salomo. Bikin satu bait suci yang sangat megah sekali. Saudara, tapi menariknya apa? Ketika bait suci itu sudah didirikan begitu megah, pada waktu Babel, kerajaan Babel di bawah pemimpin daripada Nebukadnezar menaklukkan orang-orang Yahudi sehingga mereka dibawa ke pembuangan, maka bait suci itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Semuanya dihancurkan, lalu orang-orang Yahudi itu dibawa menjadi tawanan di Babel. Tapi saudara, di dalam sejarahnya kita melihat pada waktu Babel, kerajaan Babel ditaklukkan oleh satu kerajaan namanya kerajaan Persia, maka raja daripada kerajaan Persia itu yaitu Raja Kores mengizinkan orang-orang buangan ini kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan, membangun bait suci lagi. Akhirnya mereka pulang, dibawa kepemimpinan dari Zerubabel. Saudara, mereka pulang untuk membangun kembali. Dan juga kita bisa baca di dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan seterusnya. Mereka pulang, mereka bangun. Saudara, bait suci yang tadinya sudah dihancurkan sekarang dibangun kembali. Orang-orang Yahudi begitu bangga, begitu senang, begitu bersukacita dengan bait suci yang ada di Yerusalem. Kenapa? Karena bagi mereka bait suci itu adalah rumah Allah yang berfungsi sebagai pusat tempat ibadah mereka kepada Allah Israel. Jadi begitu bait suci itu dibangun begitu megah, mereka sangat bangga. Tapi saudara tahu ada hal yang menarik. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, pada satu waktu Yesus pergi ke kota Yerusalem. Pada waktu Yesus masuk kota Yerusalem, lalu dia lihat bait suci yang ada di kota Yerusalem. Saudara tahu apa yang Yesus lihat di bait suci itu? Saudara tahu apa yang Yesus lakukan terhadap bait suci yang ada di Yerusalem? Yang sudah menjadi tempat yang begitu dibanggakan, diagungkan sama orang-orang Israel. Yang Yesus lihat apa? Yang Yesus lakukan apa? Di dalam Injil Yohanes pasal 2 mencatat akan hal itu. Mulai dari ayat 13 sampai 22. Apa yang dilihat oleh Yesus? Yesus melihat bait suci yang seharusnya menjadi tempat ibadah, yang harusnya menjadi tempat kediaman Allah, tempat mereka menyembah Tuhan. Sekarang tempat itu telah berubah menjadi pasar. Banyak orang datang ke situ berjualan, ada yang jual burung merpati, ada yang jual domba, ada yang jadi tempat penukaran uang. Saudara bisa bayangkan? Itu bait suci yang dibangga-banggakan oleh orang Yahudi. Yesus lihat itu. Akhirnya Yesus datang ke bait suci. Lalu dia mengusir semua pedagang-pedagang yang berjualan di situ. Lalu Yesus menyucikan bait suci itu. Pada waktu Yesus mengusir semua pedagang-pedagang di bait suci, pemuka-pemuka agama Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, mereka merasa kesal. Lalu mereka berpikir, apa hakmu untuk mengusir semua pedagang-pedagang di sini? Apa hakmu sehingga engkau melakukan semuanya ini? Lalu mereka menuntut Yesus, coba bikin satu tanda yang membuktikan bahwa engkau punya hak, punya kuasa untuk melakukan semua hal ini, mengusir semua pedagang dari bait suci. Apa kata Yesus? Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 2, khususnya di dalam beberapa ayat itu, saudara perhatikan kata Yesus. Yesus berkata, rubuhkan bait suci ini.
Dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Saudara, satu kalimat yang orang Yahudi sendiri tidak ngerti. Apa maksudnya? Siapa Yesus sehingga dia berani berkata, rubuh bait suci ini, aku akan bangun dalam waktu 3 hari. Mereka berkata, Yesus, tahu nggak? Orang bangun bait suci hidup 46 tahun lamanya. Lalu engkau mau bangun bait suci dalam 3 hari? Mana mungkin? Saudara, apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu? Rubuh bait suci itu, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Saudara, Yesus ingin menunjukkan pada mereka bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih penting dari bait suci yang ada di Yerusalem. Saudara, Yesus ingin tunjukkan kepada mereka ada yang jauh lebih agung, lebih penting, lebih besar dari bait suci yang kalian bangun, yang dibangun oleh Salomo, dan juga yang dibangun kedua setelah mereka pulang dari pembuangan. Saudara, bait suci yang penting itu, bait suci yang sejati itu, bukan itu. Tetapi Yesus ingin mengatakan bait suci yang sejati itu adalah tubuhnya sendiri yang akan dihancurkan di atas kayu salib. Dan setelah 3 hari dia akan bangkit dari kematian. Itu yang Yesus ingin tunjukkan. Bait suci yang sesungguhnya, yang sejati itu tubuhnya, yang kemudian akan dihancurkan di atas kayu salib itu. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 23. Silakan dibuka ayat itu, tapi saya akan bacakan dalam terjemahan baru masa kini. Efesus 1 ayat 23 berkata begini. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus telah memberikan tubuhnya dihancurkan di atas kayu salib. Tubuhnya yang adalah bait suci yang sejati itu dihancurkan di atas kayu salib. Lalu sekarang gerejanya, saudara dan saya, kita semua sekarang menjadi tubuhnya, tempat di mana Allah diam, tempat di mana Allah tinggal. Dia sekarang tinggal di mana? Di dalam hidup kita. Sehingga sekarang gereja kita sekarang adalah tempat kediaman Allah. Bapak Ibu, saudara lihat apa yang Yesus lakukan begitu luar biasa. Karena itu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, waktu kita bicara tentang gereja, bukan hanya sekedar tempat, bukan hanya sekedar gedung, bukan hanya sekedar persekutuan orang-orang yang beriman. Tetapi gereja itu sendiri adalah tempat kediaman daripada Allah yang kudus. Saudara, pernahkah kita menyadari akan hal ini? Pada waktu kita menjadi orang Kristen, pada waktu kita beriman kepada Kristus, kita bukan hanya sekedar orang yang beragama. Kita bukan hanya orang yang mengikrarkan iman kita di hadapan banyak saksi bahwa kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Tapi pada waktu kita menjadi orang Kristen, beriman kepada Yesus, pada waktu itu kita menjadi gereja, menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa menjadi gereja, kita bisa menjadi keluarga Allah, kita bisa menjadi bait Allah yang kudus, itu bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan bagi kita. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Kalau kita bisa menjadi gereja, kalau kita bisa menjadi keluarga Allah, kalau kita bisa menjadi bait Allah yang kudus, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita berikan, tetapi apa yang Yesus lakukan. Yesus memberikan hidupnya dan tubuhnya untuk dihancurkan di atas kayu salib, supaya kita menjadi gerejanya yang kudus. Kita
adalah bait suci yang kotor dan najis itu yang dibersihkan oleh Yesus. Dan Yesus adalah bait suci yang sejati. Sekali lagi saya ulangi saudara. Yesuslah bait suci yang sejati dan kitalah bait suci yang kotor, yang najis. Tetapi melalui salib Yesus, bait suci yang sejati itu rela dihancurkan supaya kita dapat menjadi bait Allah yang kudus. Melalui salib Yesus bait suci yang sejati itu rela dihancurkan supaya kita yang kotor dibersihkan, kita yang najis dikuduskan, kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang dibuang dari keluarga boleh diterima menjadi anggota keluarga Allah. Melalui salib Yesus, bait suci yang sejati rela dihancurkan supaya kita yang ditolak, mungkin di dalam keluarga, mungkin yang ditolak dalam lingkungan, di dalam masyarakat dan sebagainya, kita boleh menjadi saudara di dalam Tuhan. Dan melalui salib Yesus itulah bait suci yang sejati, yaitu Yesus sendiri, rela dihancurkan supaya kita bisa berkata, gerejaku adalah keluargaku. Saudara, tanpa itu kita hanya akan menjadi kumpulan-kumpulan orang beriman sama seperti perkumpulan-perkumpulan lainnya. Hanya karena apa yang dilakukan oleh Yesuslah membuat persekutuan kita menjadi berbeda dengan persekutuan-persekutuan yang lainnya, dengan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Karena kita bukan hanya sekedar orang yang berkumpul sebagai orang yang beriman, beragama, tapi kita adalah keluarga Allah. Kita adalah bait sucinya, di mana Allah tinggal di dalam kita, di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Mungkin selama ini kita merasa ada banyak orang yang merasa ditolak. Ditolak oleh keluarga, ditolak oleh saudara, ditolak oleh berbagai macam komunitas. Tapi saya mau berkata kepada saudara, di dalam gereja kita diterima karena Kristus. Di dalam gereja kita menjadi saudara. Meskipun mungkin di dunia, di luar kita merasa kita sebatang kara, tetapi di dalam gereja kita adalah saudara. Karena apa? Karena Kristus, bait suci yang sejati itu yang telah dihancurkan bagi kita di atas kayu salib. Itu sebabnya kita baru bisa berkata, gerejaku adalah keluargaku. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi gereja. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi keluarga-keluarga Allah. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami melihat gereja sebagai tempat di mana kami mencari segala macam hiburan, mencari segala macam hal. Tetapi kami bersyukur hari ini kami diingatkan gereja bukan hanya sekedar perkumpulan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beragama. Tetapi gereja adalah keluarga Allah sendiri, di mana Allah sendiri yang mendirikan gerejamu. Dan Kristus sendiri adalah kepalanya. Tuhan, terima kasih untuk apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi gerejamu, menjadi bagian daripada keluarga Allah. Ajar kami untuk boleh saling menerima satu dengan yang lain sebagaimana Kristus menerima kami. Ajarkan kami untuk saling memiliki hati yang mau menundukkan diri kami kepada Kristus sang kepala gereja. Tuhan, jauhkan kami dari segala macam keinginan-keinginan untuk menguasai gereja dalam bentuk apapun. Sebab sesungguhnya gereja bukan milik kami, tetapi milik Tuhan. Dan Tuhanlah kepalanya. Tolong kami Bapa, supaya kami dengan rendah hati mau mendudukkan diri kami kepada Kristus sang kepala gereja. Sehingga kami boleh saling menerima satu dengan yang lain sebagai saudara di dalam satu keluarga. Dan tolong kami untuk boleh terus hidup suci,
hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab kami adalah bait suci yang kotor, yang najis, namun telah disucikan, dikuduskan, dibersihkan melalui Kristus yang telah mati di kayu salib. Sehingga kami boleh menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh menjadi bagian daripada gereja-Mu. Secara khusus boleh menjadi bagian dari gereja lokal di tempat ini, yaitu GP Kris Kelapa Gading. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalamnya, saling mengasihi sebagai saudara, saling mengasihi sebagai keluarga di dalam Kristus. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah persekutuan kami sebagai keluarga Allah. Terima kasih untuk firman Tuhan sore hari ini. Kiranya firman-Mu boleh terus tertanam dalam hati kami. Berkati jemaat di tempat ini, berkati gereja di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.